Itu, pernah berpikir gitu ya, iya ya isinya Alkitab ini khususnya di Perjanjian Baru itu kok surat Rasul Paulus gitu ya kepada jemaat Hmm. Efesus, Filipi, Kolose kan. Saya tuh sempat berpikir ini kok surat-surat ini kok disebut firman Tuhan gitu ya, tapi karena sudah didoktrin, sudah Salam Elechem Bisem Yesus Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan menanggapi seorang mu'alaf yang bernama Leni Wati. Di mana dia sebelumnya teman-teman sekalian adalah seorang aktivis di ibadah pemuda-pemudi waktu masih muda katanya. Jadi dia kebingungan dan akhirnya meninggalkan Kristen masuk ke agama Islam. Dan salah satu pernyataannya bahwasanya mengapa orang Kristen mengatakan bahwa Alkitab itu ya firman Tuhan, padahal di situ berisi surat-surat Rasul Paulus. Nah, menurut dia sebenarnya itu tidak bisa dikategorikan sebagai firman Tuhan. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikannya berikut ini. Ya gitu ya sama orang tua ya. iya di gereja di daerah Kecamatan Genteng, Kota Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Gereja apa sih kalau boleh tahu? Kalau di daerah itu waktu itu namanya Gereja GKT, Gereja Kristus Tuhan. Oh, Gereja Kristus Tuhan. Terus sampai di Iya, Surabaya pun ini masih ikut gereja terus gitu ya. iya, Aktif Cileni di gereja sebagai pekerja Tuhan gitu bilangnya mungkin atau gimana? iya waktu masih belum nikah, istilahnya kan masih pemuda gitu ya, pemuda-pemudi itu Hmm. aktif gitu ya, aktif di kepengurusan, Hmm. nanti di kepanitiaan-panitiaan Natal atau panitia ulang tahun komisi kayak gitu. Oh, Waktu yang lalu itu saya tuh pernah berpikir gitu ya, iya ya isinya Alkitab ini khususnya di Perjanjian Baru itu kok surat Rasul Paulus gitu ya kepada jemaat hmm. Efesus, Filipi, Kolose kan. Saya tuh sempat berpikir ini kok surat-surat ini kok disebut firman Tuhan gitu ya, tapi karena sudah didoktrin, sudah dikasih ceramah bahwa Alkitab Bible itu adalah murni firman Tuhan walaupun apa itu ditulis dari berbagai abad, intinya sama ya seperti itu. Ya udah saya telan mentah-mentah aja gitu. Membuat saya bingung tuh pertanyaan gitu ya, bahwa coba deh cari di Bible itu ada nggak ya ayat yang menyebutkan, khususnya kalau Bible elektronik itu kan, kata-kata Yesus itu kan tulisan merah ya kok ya, Ya, yang ya, apa itu, dicetak merah itu ya. dikatakan, coba cari itu kata-kata Yesus sendiri yang dicetak merah, ada nggak kalimat yang berbunyi, "Aku Tuhan dan sembahlah aku," gitu ya. Hmm. Kalau misalnya Wow. ketemu ayat itu, eee, maksudnya orang yang saya injili itu janji, "Oke, saya Hmm. nggak apa-apa, saya yang pindah gitu ya, saya yang masuk Kristen, nggak apa-apa bawa ke gereja dibaptis." Nah, Hmm. baru baru itu saya dengar, oh, wah iya ya, saya cari ya memang saya juga nggak pernah dengar ya, ya, nggak pernah baca ya, memang nggak ada kan gitu. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari penjelasan dari mu'alaf ini ya, Leni Wati. Dan jelas teman-teman sekalian bahwa ini adalah orang-orang awam sebelumnya. Dia adalah orang Kristen yang awam yang tidak paham tentang Alkitab. Sehingga ya ketika ada pengajaran-pengajaran dan ada hasutan, apalagi ya tentang kita lihat sendirilah ya bagaimana mereka meninggalkan Kristen ya karena ikut suami gitu ya, karena pacar, karena pekerjaan juga ya banyak gitu yang terjadi. Nah, tentu teman-teman sekalian bahwa ini juga menjadi pusat perhatian kita bahwa jangan kita menyepelekan ya untuk belajar firman Tuhan. Kita bukan hanya saja mendengarkan khutbah-khutbah, tapi kita harus bisa belajar sendiri, menggali sendiri gitu. Supaya kita tidak mudah disesatkan. Nah, begitu ada yang ragu, begitu ada yang tidak paham, itu bertanya kepada ahlinya. Siapa ahli? Yaitu ahli kitab. Sedangkan dari Islam saja, nabinya Islam saja dianjurkan untuk bertanya kepada ahli kitab. Nah, siapakah mereka? Yaitu para pendeta.
yang punya kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, siapa itu? Yaitu kita, teman-teman sekalian. Itu sebabnya, ya ketika ada keraguan dalam diri Anda, bertanyalah kepada gembala sidang Anda. Jangan malu, jangan sungkan ya untuk bertanya gitu loh. Harus bertanya. Nah, jadi artinya dalam hal ini dia tidak paham ya. Nah, teman-teman, salah satu doktrinal yang harus dipegang erat adalah doktrin primer ya, yaitu mengakui Allah Tritunggal, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketiga itu mengakui firman Tuhan. Ya, Alkitab itu 100% firman Tuhan. Ya, itu harus ya. Kalau ada orang yang melenceng daripada situ, ya, dari Allah Tritunggal, Yesus sebagai Tuhan, kemudian Alkitab sebagai firman Allah, maka bisa dikategorikan dia sebagai bidah atau aliran sesat. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, berpeganglah kepada doktrinan-doktrinan rasuli yang sudah diajarkan kepada kita oleh bapak-bapak gereja. Nah, di sini kita akan menjawab tentang keraguannya soal surat-surat Rasul Paulus. Menurut dia, ini kan kata-kata Paulus, ini kan surat Paulus ke Efesus, ke Smyrna misalnya, atau ke Philadelphia, jemaat di Kolose, jemaat di mana lagi ya, di Tesalonika gitu ya, di Korintus ya. Jadi ada beberapa surat-surat Rasul Paulus. Nah, seharusnya bagi dia ini bukan bagian daripada firman Tuhan gitu ya. Karena yang menurut dia bagian firman Tuhan itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus misalnya ya. Nah, jadi banyak juga yang menggunakan pemahaman seperti ini dari kalangan Kristen yang menganggap Alkitab itu berisi firman Tuhan, bukan berisi atau bukan sepenuhnya firman Allah atau firman Tuhan, tapi hanya berisi gitu ya. Nah, ini tidak diterima oleh kekristenan teman-teman sekalian. Ya, Kristen sejati itu mengakui Alkitab sebagai firman Allah. Kenapa teman-teman sekalian? Karena segala tulisan yang ada di dalam Alkitab itu ilham daripada kuasa Roh Kudus. Teman-teman bisa melihat nanti di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat ya untuk mengajar, untuk menegur, menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, jadi jelas bahwa segala sesuatunya berguna. Surat-surat Rasul Paulus kepada misalnya suratnya kepada Timotius anak rohaninya, kemudian suratnya kepada jemaat di Filipi, di Kolose, di Tesalonika, di Korintus misalnya. Ya, ini perlu semua, dan itu adalah firman Tuhan yang harus diberitakan. Karena Rasul Paulus, teman-teman sekalian, segala sesuatu yang diberitakannya adalah berdasarkan daripada Injil yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di salib, bangkit, dan naik ke surga. Ini yang diberitakan, dan itu tidak meleset daripada ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Surat-surat Rasul Paulus selalu menganjurkan kita untuk tetap berpegang kepada Injil yang benar. Makanya di dalam Galatia, pasalnya yang ke-1 teman-teman sekalian, ayat 8-9, dikatakan, sekalipun dia malaikat dari sorga, jika dia memberitakan Injil lain yang berbeda dengan apa yang sudah diajarkan, yang sudah sampaikan oleh para rasul, itu terkutuklah dia. Sekalipun dia malaikat dari sorga loh. Bayangkan, tegas Rasul Paulus menyampaikan hal ini. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang bagian ini. Ya, kita harus pahami tentang kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian baru itu teman-teman sekalian, Alkitab terdiri dari 2 perjanjian ya. Yang pertama perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu terdiri dari itu kitab Taurat gitu ya. Ada kitab-kitab Musa ya, itu disebut dengan kitab Taurat. Kemudian ada kitab sejarah, kitab puisi, kitab nabi besar, nabi kecil ya. Itu harus kita pahami teman-teman sekalian. Kemudian kitab perjanjian baru itu terdiri juga dari beberapa hal teman-teman. Yang pertama adalah kitab Injil ya. Ada 4 kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, bukan kitab yang turun dari langit ya, yang jatuh dari langit, yang disebut Injil oleh umat Islam. Tidak demikian. Injil yang dimaksudkan adalah pribadi Yesus Kristus, dan kitab itu yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah memuat tentang kehidupan pribadi Injil itu, yaitu Yesus Kristus. Kemudian teman-teman sekalian, juga ada di situ kitab sejarahnya, yaitu tentang kisah para rasul. Ya, kita harus paham itu. Kemudian ada surat-surat rasuli, ya, dan ada kitab wahyu, nubuatan yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, ini adalah firman Tuhan semua. Ya, ada 66 kitab. Mulai dari kitab Kejadian hingga sampai kitab Wahyu ada 66 kitab. Kitab Perjanjian Lama 39 dan kitab Perjanjian Baru ada 27. Dan disahkan oleh Bapak-bapak gereja bahwa semuanya itu adalah
firman Tuhan 100%. Tetapi mengapa ada surat Paulus, kemudian ada nasihat ini, nasihat itu, kemudian ada juga suara iblis yang mencoba Yesus. Semuanya itu dituliskan dengan tujuan supaya kita bisa belajar darinya. Bahkan kisah para nabi yang jatuh dalam dosa, para raja yang jatuh di dalam dosa, itu semua dituliskan, segala kejahatan, semua dibuat di dalam Alkitab. Supaya kita bisa belajar, sehingga kita bisa menyaring. Oh, kalau kita berbuat ini, oh ini akibatnya. Ya, sesuai dengan kehidupan para raja-raja ataupun para nabi atau manusia ya sebelum kita itu yang dituliskan di dalam Alkitab. Yang menjauh dari Tuhan akibatnya seperti ini, yang terjadi seperti ini. Dan semuanya kita belajar dari situ. Itu sebabnya teman-teman sekalian, Alkitab ini adalah kitab yang sangat terbuka untuk semua kalangan. Kemudian teman-teman sekalian, saya juga akan menjawab tentang pertanyaannya yang terakhir, bahwa jika ada dalam Alkitab itu dari tulisan-tulisan yang tergolong merah ya, karena itu dianggap sebagai perkataan Yesus katanya, kalau ada dari situ kata-kata atau kalimat Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku, maka dia akan masuk ke agama Kristen. Ini orang yang bercakap-cakap dengan dia ya. Nah teman-teman sekalian, ini adalah narasi-narasi yang sebenarnya pertanyaan yang tidak berbobot gitu ya. Tidak berbobot. Karena seringkali kita menyampaikan teman-teman sekalian, tidak perlu seorang presiden itu mengaku-ngaku dia seorang presiden. Tapi seluruh rakyat Indonesia sudah tahu kalau presiden itu Jokowi. Atau misalnya Kapolri gitu ya. Itu tidak perlu dia mengaku-ngaku sebagai Kapolri. Tapi kita orang Indonesia tahu gitu loh. Jadi tidak harus ada pengakuan. Ya, tapi kita bisa lihat dari pekerjaannya dan juga dari berita-berita para nabi sebelumnya. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan jelas dalam Alkitab sebenarnya kalau kita mau membuktikan, ada banyak ayat yang menunjukkan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pertama, Yesus bisa mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa siapa? Hanya Allah. Nah, kalau Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu siapa Yesus di situ? Ya, itu yang menunjukkan dia adalah Allah. Kemudian, Yohanes 13 ayat 13, "Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat, karena aku memang Tuhan dan Guru." Kemudian dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada, firman Allah yang maha kuasa." Ya. Dan ini menunjukkan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Dan banyak lagi. Ya, banyak lagi. Dalam ayat-ayat kitab suci Alkitab, Yesus menerangkan bahwa dia adalah Tuhan. Jelas dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa yang sudah melihat Bapa, ya, barang siapa yang sudah melihat aku, sudah melihat dia yang mengutus aku, yaitu Bapa. Jadi barang siapa yang melihat Yesus, sudah melihat Bapa. Jadi banyak sekali teman-teman sekalian yang menunjukkan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dan Yesus tidak harus sembahlah aku gitu. Dan pertanyaan balik adalah, saya juga akan tinggalkan Kristen. Ya, ingat buat muslim semua, saya juga akan tinggalkan Kristen, akan tinggalkan jabatan saya sebagai tokoh agama Kristen, jika kalian bisa membuktikan Yesus menolak diri sebagai Tuhan. Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Ya, silakan. Jika ada kalimat itu, saya juga pun akan meninggalkan kekristenan. Ya, aku bukan Tuhan, gitu ya. Tulisannya begitu ya, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Gitu. Kalau ada ayatnya, silakan. Dari kalangan para ustadz, silakan. Dari juga polemikus muslim, silakan. Jika ada kalimat kalian temukan itu dalam Alkitab, Yesus menerangkan bahwa aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.